Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Abdul Salimi. Saya adalah guru teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri 1 sama 2, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor PPG 201901273971. Dan pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 12 TKJ dengan materi VPN server di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMK Negeri 1 sama 2, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Dan berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi Bapak sekalian? Apakah hari ini sehat-sehat saja? Sehat. Alhamdulillah baik. Hari ini kita mulai kembali pembelajaran kita tentang materi yang sebagaimana biasa kita belajar ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya agar pembelajaran kita di hari ini lebih diridhoi, maka kepada ketua kelas silakan untuk mempersiapkan dulu persiapan pembelajarannya dengan bersiap dan membacakan doa. Kepada ketua kelasnya, dipersilakan. Latihan seluruhnya untuk memulai kegiatan belajar kita pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Terima kasih. Ada doa. Sebelumnya Bapak akan melakukan presensi dulu ya. Kira-kira adanya ada semua
Fadil Aulia, Muhammad Yasir. Jadi ini kurang teman-teman yang tidak masuk ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya Pak akan menyampaikan dulu apa tujuan belajar kita hari ini. Kita lihat di belakang. Hari ini materi kita melanjutkan materi yang minggu sebelumnya. Jika di minggu sebelumnya kita belajar tentang apa? VPS server. Sebelumnya lagi self hosting. Sebelumnya lagi dedicated hosting. Nah, berarti beberapa minggu kemarin kita selalu belajar tentang hosting ya. Nah, pada minggu ini masih juga erat kaitannya dengan hosting. Cuman di sini jaringannya yang agak berbeda, yaitu di sini menggunakan VPN ya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kepanjangan VPN? Virtual Private Network ya, bukan server ya. Kalau virtual private server itu apa? VPS. Nah, kalau VPN Virtual Private Network, berarti jaringan pribadi atau privasi. Nah, tujuan kita belajar hari ini itu yang pertama, siswa dapat memahami VPN server itu seperti apa. Nah, itu tujuan yang pertama. Terus yang kedua, siswa dapat apa? Menyimpulkan VPN servernya. Nah, nanti dengan kita belajar hari ini, jadi di akhir nanti Bapak mengharapkan siswa-siswi Bapak sekalian, setelah kita belajar VPN server ini, maka Bapak mengharap siswa-siswi Bapak ini bisa memahami cara konfigurasi server. Nah, yang kedua, bisa mengajukan hasil konfigurasi server. Ini gimana cara konfigurasinya? Bagaimana menjadikan hasil konfigurasinya? Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini, itu yang pertama virtual private networknya, yaitu tentang teorinya dulu ya, biar kita lebih tahu apa itu VPN, apa kelebihannya, apa kekurangannya, manfaatnya apa, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Ya, nah setelah kita pelajari teorinya, barulah kita masuk ke bagian prakteknya. Karena kalau gimana kita praktek langsung, kalau kita belum paham teorinya, apa mau dipegang, apa alatnya, apa bahannya, itu kan? Jadi kan sebelumnya kita kan belajar apa kemarin? Control panel, hosting, apa lagi? Self hosting, apa lagi? Dedicated hosting. Nah, yang namanya hosting itu kan terhubung ke internet. Nah, ternyata komunikasi atau hubungan atau koneksi antara klien dengan server itu rentan sekali keamanannya. Ada yang datanya disadap, ada diretas, ada IP-nya diblok dan lain sebagainya, ada dihack dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih safety-nya maka diperlukan ada juga manfaatnya kita menggunakan VPN ini. Jadi kalau VPN ini istilahnya jalur komunikasi, jaringannya itu menggunakan jalur khusus, ya, jalur pribadi. Maka dinamakan dengan VPN. Di apa VPN itu yang sebenarnya? Nah, mari kita lihat. Itu mengenal lebih jauh apa itu VPN atau Virtual Private Network tadi.
Oke, kita lihat tampilan seperti ini. Bisa kelihatan kan? Ya. Ini tulis. Kita lihat tujuan pembuatan usaha ini. Yang pertama, memahami cara konfigurasinya. Nah, inilah dia. Jadi VPN itu adalah singkatan dari Virtual Private Network. Apa itu Virtual Private Network? Yang merupakan suatu koneksi antara nanti ini kalau kita bilang jalurnya jalur khusus ya. Kalau ibaratnya kalau jalan jalur busway khusus ya, nggak boleh jalan lain. Ataupun ada kereta api, kan kereta api aja lewatnya, jadi nggak ada yang lain bercampur aduk. Nah, itu dia. Itu menjaga keamanan jaringannya. Jadi sebenarnya koneksi itu adalah menggunakan perantara sebenarnya atau alias. Jadi di balik dari koneksi aslinya itu ada koneksi aliasnya. Makanya kebenaran dengan menggunakan VPN ini biasanya IP address kita itu akan tersembunyi, sehingga dengan menggunakan VPN ini orang tidak bisa melihat IP asli kita itu berapa, orang nggak tahu. Oke, nanti kita bahas lagi selanjutnya. Kita lanjut dulu mesti. VPN itu juga terdiri dari beberapa jenis. Ada yang pertama namanya remote server. Jadi remote server ini ditujukan kepada pengguna yang ingin mengakses jaringan pusat dari tempat yang berada di luar area. Misalnya kan di sini ada komputer, ada server. Kita mau melakukan konfigurasi terhadap server tersebut. Kita melakukan dari jarak jauh. Nah, supaya hubungan komunikasi antara kita yang jauh tadi dengan server di tempat kita hendak melakukan konfigurasi itu, dengan kita adanya VPN tadi, maka komunikasinya lebih aman. Nah, lalu ada lagi namanya intranet VPN. Nah, ini adalah jenis pada infrastruktur jaringan di perusahaan yang memiliki beberapa lokasi gedung. Misalkan kita ini ke sekolah kita ya, ada gedung ini, ada gedung di bawah. Nah, jadi komunikasi antara gedung satu dengan yang gedung yang lain, nah itu supaya lebih aman datanya, maka digunakanlah jaringan VPN tadi. Intra VPN. Misalnya seperti apa lagi tuh? Selain sekolah apa lagi? Perkantoran misalnya, ada 2 gedung atau 3 gedung. Itu menghubungkan antara gedung 1 dengan gedung 2 jaringannya. Mereka menggunakan namanya intranet VPN. Nah, kalau setelah intranet itu lawannya apa? Betul nggak? Jadi lawannya di luar itu berarti Nah, kalau intra di dalam, kalau di luar. Nah, yang inilah yang paling banyak kita gunakan. Nah, yang sifatnya ekstranet ini ya VPN yang paling banyak digunakan, termasuk ada di HP kita kan? Ada di HP kita install itu, ada aplikasi VPN ya. Nah, atau pada jaringan komputer, jaringan PC, laptop saja bisa install
Karena ini biasanya berhubungan dengan client server, karena sifatnya udah luas nih. Karena dia udah menggunakan jaringan internet. Kalau yang pertama tadi remote server itu biasanya hanya antara satu dengan satu aja. Remote server tadi. Karena kita beremote. Router mana yang kita remote? Router itu, berarti router itu aja. Beremote satu router. Yang kedua tadi intra, berarti sifatnya lokal. Nah kalau ini extranet, jadi sifatnya lebih global. Nah sama seperti artinya kita mengakses internet, jadi kita menggunakan jaringan VPN supaya data kita lebih aman. Pernah nggak mencobanya? Selesai internet pakai VPN? Pasti pernah. Nonton bola juga pakai VPN ya, kalau nggak VPN diblokir juga, ya kan? Ya. Biasanya untuk membuka website atau situs-situs yang diblok oleh pemerintah, ini menggunakan VPN ini kadang-kadang bisa terbuka. Tapi ingat, ada juga bahayanya ya. Nah, kadang-kadang di VPN ini, apalagi kalau kita memilih VPN yang sifatnya gratis, itu biasanya ada yang memboncenginya. Nah, bisa virus, bisa apa namanya? Ya, yang seperti itulah ya. Nah, ada peretas dan lain sebagainya. Tujuan kita tadi dengan VPN supaya lebih aman, akhirnya jadi tidak aman. Jadi sarannya kalau mau pakai VPN ini, pakailah VPN yang resmi. Nah, fungsinya apa? Nah, ini fungsinya ya. Jadi cara fungsinya itu adalah menjaga rahasia ya, baik secara IP ataupun datanya disamakan. artinya perjalanan data dengan menggunakan VPN ini, dia menggunakan alias banyaknya ya. Jadi ibaratnya apa tuh? Yang aslinya disamarkan, ini yang berjalan itu bukan yang aslinya. Nanti kita sampai ke tujuan, dia akan berubah lagi menjadi yang aslinya. Jadi kalaupun di tengah jalan nanti di sana sama orang, ibarat paket, kita kirim paket di tengah jalan, di sana barang itu sama orang, itu bukan paket yang sebenarnya yang diambil sama orang. Nah, kotak kosongnya yang ambil, kotak aslinya nggak nampak. Begitu sampai ke tujuan nanti baru berubah jadi kotak aslinya lagi. Seperti itu. Jadi barang itu nggak bisa disadap. Nah, terutama bagian informasi yang penting ya, ini ya. Nah, ini juga kirim nomor. Maksudnya kalau satu doang. Ya, kirim nomor ini origin berarti mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi syarat sumber dari pengiriman data yang akan diterima. Jadi apabila ada pengiriman data berasal dari pada sumber yang nggak jelas misalnya, itu bisa dideteksi. Karena dia ada terdaftar semua, sudah jelas apa dia nanti. Jadi kalau ada pengiriman data yang nggak benar itu fake ya, nah, itu nggak akan diterima, akan langsung ditolak ya, seperti itu. Nih, adalah manfaatnya. Pertama tadi remote access, yaitu dengan menggunakan VPN ini kita bisa mengakses komputer. Nah, jadi saudara lebih aman. Misalnya kita lagi ngomong berdua, mana lebih aman ngomongan kita langsung kita ngomong berdua ke tempat mata daripada ada orang lain kiri kanan. Nah, jadi bagus tempat mata kan? Jadi maksudnya itu komunikasinya remote akses itu. Jadi antara komputer A dengan komputer B hanya itu aja yang terhubung, walaupun jaringannya banyak, cuman yang jalan dalam satu waktu itu hanya dua itu aja dia, karena udah menggunakan remote akses dari VPN tadi. Jadi yang tetangga-tetangga nggak bisa nguping ya gitu. Lalu apa ada lagi dari segi keamanan?
Dari segi keamanan juga udah pasti ya. Lalu menghemat biaya sekat jaringan. Nah, kenapa menghemat biaya? Ini menghemat biaya maksudnya apa ini? Apabila kita menyewa penyedia layanan VPN-nya sendiri, jadi kita nggak perlu setir lagi, kan? Karena udah ada penyewaan klien dari VPN. Maksud di HP kita sendiri kan, yang gambar kanguru jalan-jalan itu kan juga VPN. Ada lagi mana? Ada Shield VPN, ada apa lagi? Home VPN dan lain sebagainya. Ya? Ada Pak. Ya. Saya pernah pakai VPN. Ya. Dan kadang lebih lambat gitu daripada pakai jaringan yang biasanya. Itu kalau pakai VPN jaringannya like itu memang biasa itu tuh gimana? Ya, betul. Itu yang mau Bapak sampaikan tadi ya. Dengan menggunakan VPN itu juga merupakan salah satu kelemahannya. Jaringannya agak lambat. Kenapa? Karena bebannya kan berbeda. Karena dia otomatis ada seperti dua beban dia kelompok saja. Beberapa kelompok ataupun dengan kelompok yang sebelumnya juga boleh. Jadi silakan duduk di depan komputer alat prakteknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi nanti tugasnya di masing-masing komputer ini sudah ada tersedia modul di sana. Modul apa yang harus kalian kerjakan. Jadi kerjakan sesuai dengan tertulis di dalam modulnya tersebut. Nanti setelah melakukan konfigurasinya, lalu simpulkan dan jelaskan atau disajikan laporannya, ya. Jadi silakan menuju ke tempat prakteknya masing-masing. Beda ya interface-nya. Sesuai di modul. Ada screen. Gimana prakteknya ini? Ada kendala? Benar. Tak ada kendala ya? Ya, silakan dilanjut. Ini nanti aja kita urus yang bagian anunya. Di bagian di sini yang lebih mudah. Walaupun sebenarnya nggak sesuai aturan sih. Setelah kita melakukan pelajaran tadi, Alhamdulillah
Kira ada yang sisa nggak prakteknya? Sedikit lah. Ya, tadi itu kita prakteknya masih menggunakan simulasi ya, bukan belum yang praktek yang sebenarnya. Karena tujuan kita memahami konsepnya dulu, nanti setelah tahu konsepnya baru kita melakukan konfigurasi yang nyata. Mungkin beberapa minggu ke depan ya kita menggunakan server Debian. Nah, tadi itu hanya merupakan simulasi saja dulu. Baik, setelah melakukan simulasi tadi, Bapak harapkan siswa-siswi semua bisa memahaminya. Nah, untuk melihat perkembangan gimana praktek tadi, Bapak minta salah satu rekan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan minimal mempresentasikan cara kerja PPN-nya. Pak, silakan satu kelompok, mungkin kelompok Firman, silakan ke depan untuk mempresentasikan. Situ Pak. Yang lain silakan. Coba yang lain silakan didengarkan. Silakan melakukan pertanyaan ya. Silakan dimulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah praktek panjang lebar tadi, di sini aku menyimpulkan bahwa cara kerja VPN itu yang pertama, VPN mendukung banyak protokol jaringan seperti PTTP, L2TP, IPsec, dan SOX. Protokol ini membantu cara kerja VPN untuk memproses autentikasi. Kemudian yang kedua, VPN client dapat membuat sambungan dan mengidentifikasi orang-orang yang diberi wewenang di jaringan. Lalu yang ketiga, jaringan VPN juga dienkripsi akan meningkatkan fitur keamanan. Hal ini juga berarti bahwa VPN biasanya tidak terlihat pada jaringan yang lebih besar. Terus yang terakhir atau yang keempat, teknologi saat ini semakin banyak mendasar perkembangan VPN karena mobilitas yang disediakan, dan saat ini Virtual Private Network atau VPN juga membuka jalan untuk koneksi Wi-Fi dan jaringan nirkabel pribadi. Ya, mungkin cuma segitu aja hasil presentasi dan juga apa yang aku tahu. Jadi aku akhiri sampai sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya? Ya. Ya, kelompok 4 Kelompok ada dicari oleh teman kalian yang bernama Firman. Karena tadi teman kalian sedang mempresentasikan cara kerja dan penggunaan VPN. Akan membagikan LPD-nya. Silakan kalian kerjakan LPD-nya nanti sampai selesai ya. Nah, dari sini setelah kita pelajari dari awal tadi sampai akhir, kira-kira dalam seputaran materi VPN ini apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Ayo siapa yang bisa? Ada yang bisa memberikan kesimpulannya? Bisa menjaga data yang kita bisa menjaga data yang kita kirimkan ke tempat lain. Nah, terus ada lagi yang lain? Bisa meningkatkan kesabaran sekali dengan LF. Ya, bukan. Atau apa ya? Keamanan. Coba siapa lagi nih yang mau? Coba saya simpulkan kelebihan dan kekurangan dari VPN server. Nah, silakan, siapa yang bisa? Silakan Darul. Silakan dipaparkan kelebihan dan kekurangan dari VPN tersebut.
Dari kelebihan dan kekurangan VPN tersebut, silakan. Contoh bisa. Ayo, siapa? Kelebihannya bisa menjadi situs yang tidak bisa dijangkau Bisa dijangkau, ya boleh. atau diblokir oleh pemerintah. Ya, berarti bisa mengakses website yang Blokir. terblok. Ya, terus apa lagi yang bisa? Misalnya Negara Dunia. Ada lagi yang bisa? Bisa mengakses jaringan dari lokasi yang berbeda. Oke, betul, bisa juga. Terus apa lagi? Ada lagi yang bisa, silakan. Yang ke belakang. Apa lagi kelebihannya? Bisa dipakai untuk jaringan seluler ataupun wifi. Bisa juga ya, itu lebih amannya ya. Nah, kalau setelah kelebihan, sekarang kekurangannya. Gimana kekurangannya? Yang pertama apa? Koneksi lebih lambat. Oke, betul. Ada Terus? pembatasan penggunaan. Iya, ada batasan penggunaan ya. Karena namanya jaringan privat itu berarti hanya digunakan di waktu tertentu saja. Ya. Terus apa lagi? Dari segi konfigurasinya bagaimana? Cukup rumit. Ya, rumit. Karena banyak konfigurasi nanti alias di dalamnya. Setelah stabil gimana kira-kira? Kalau dibilang stabil, nggak stabil. Soalnya kan sesuai dengan jalur ada jaringan. Iya. Berarti teknologi VPN ini memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Jadi kesimpulannya adalah VPN ini dapat membantu kita untuk mengamankan koneksi yang kita lakukan. Begitu pula dengan identitas dan data pribadi. Meskipun ada kekurangan, tetapi itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan di dalam sebuah aplikasi ya. Namanya aplikasi itu buatan manusia, pasti ada kekurangannya. Karena dimanapun ceritanya, namanya buatan manusia pasti tidak ada yang sempurna dibanding dengan ciptaan Allah. Tapi walaupun seperti itu juga patut untuk kita hargai, kita Gunakan. ya kita apresiasi, kita dukung. Semoga kedepannya teknologi informasi semakin maju dan berkembang terus dengan mempertimbangkan segala kelebihan dan kekurangannya, artinya mengurangi segala kekurangannya dan meningkatkan terus kelebihannya. Nah, itulah tugas kalian sebagai siswa teknik komputer dan jaringan untuk melanjutkan hal-hal tersebut di masa yang akan datang. Karena para teknikal informasi teknologi yang sudah ada sekarang, mereka sudah dewasa akan menuju tua. Sebabnya kalian yang saat ini masih remaja, ke depan menuju dewasa. Jadi itulah tugasnya kalian sebagai siswa-siswi SMK TKJ untuk memegang tongkat estafet untuk perkembangan teknologi ke depan. Gimana? Setuju? Bapak akan coba merefleksi dulu sebelum kita tutup. Bapak akan coba merefleksi dulu. Yaitu yang pertama yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama kita telah melihat apa itu VPN, apa manfaatnya, apa kelebihannya, apa tujuannya dan lain sebagainya. Terus kita sudah melakukan praktek tadi menggunakan simulasi Cisco paket Razer. Nah, apa yang belum kita lakukan? Yaitu kita belum membuat VPN-nya menggunakan server. Ya, di sini kita biasanya apa kita gunakan untuk server itu menggunakan Linux. Nah, jadi coba mungkin ke depan nanti kita akan install Linux servernya atau kita gunakan Debian-nya, lalu kita gunakan di sana konfigurasi VPN server. Nah, tadi yang sudah melakukan tugas, bagi yang tugasnya telah selesai jadi mendapat nilai yang baik, maka batu
lebih bagus lagi nilainya. Nah, bagi yang nilainya kurang, boleh melakukan pengayaan ini, tapi tetap semangat dan jangan putus asa. Nah, bagi yang nilainya tinggi jangan sombong. Oke. Nah, karena waktunya telah habis, maka sampailah kita di akhir pertemuan hari ini. Nah, semoga pertemuan hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan ke dunianya. Nah, sebelum Bapak tutup pelajaran kita hari ini, Bapak silakan kepada ketua kelas untuk membaca hamdalah pemimpin doa penutup. Silakan. Ya, untuk menutup kegiatan ibadah kita, maka sama-sama kita berdoa dalam ucapan alhamdulillah, disalingi dengan al-fatihah. Berdoa dimulai. Sekian saja pertemuan hari ini. Sebelum mohon maaf. Bapak akhiri yang bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.